Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap akan mempresentasikan mengenai tugas petrologi terapkan dengan judul aplikasi petrologi batuan metamorf dengan studi kasus Indonesia bagian barat. Ini adalah topik pembahasan kita pada hari ini mengenai pendahuluan studi kasus 1 hingga studi kasus 5. Kemudian ada aplikasi batuan metamorf dan referensi. Apa itu batuan metamorf? Batuan metamorf berdasarkan Martelet tahun 2011 adalah batuan yang terbentuk ketika batuan beku, sedimen atau batuan metamorf tua mengalami panas tekanan yang mengakibatkan perubahan tekstur dan kumpulan mineralnya. Jadi batuan metamorf ini bisa berasal dari batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf karena akibat adanya perubahan temperatur dan tekanan. Ini adalah jenis secara umum batuan metamorf. Ada yang karena perubahan temperatur, ada juga perubahan tekanan, karena ada juga perubahan dari komposisi. Secara umum pada perubahan akibat temperatur disebabkan adanya intrusi. Awalnya suhunya 100 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Tekanannya cenderung rendah. Proses ini disebut juga sebagai metamorfisme kontak. Kemudian pada perubahan tekanan, contohnya adalah pada zona subduksi, batuan dengan tekanan 5 bar menunjam ke bawah menyebabkan perubahan tekanan hingga menjadi 8.000 bar. Temperaturnya juga cenderung berubah namun relatif kecil. Sedangkan pada perubahan komposisi ini akibat penambahan fluida dan komposisi batuan yang lain. Fasies metamorfisme. Fasies metamorfisme ini merupakan pengelompokan mineral metamorfik berdasarkan tekanan dan suhu pembentukannya pada batuan metamorf. Berdasarkan Turner tahun 1960 dibagi menjadi dua, yaitu fasies metamorfisme kontak dan juga fasies metamorfisme regional. Ini adalah contoh beberapa batuan metamorf seperti filit, gneiss, schist, marmer, ada kwarsit, milonit, serpentinit, dan hornfels. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 daerah di Indonesia bagian barat, seperti Aceh dan Natal, kemudian perbukitan Garba, Pulau Bangka, daerah Karangsambung, dan Pegunungan Sumaner. Yang pertama adalah pada Woyla Group, daerah Aceh dan Sumatera. Kepada Mas Asin, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Irfa. Saya langsung saja di sini, yaitu studi kasus satu yang telah dilakukan oleh Barber dan Crow pada tahun 2009 ini, yang mana di sini saya mengambil tektonik regionalnya terlebih dahulu, yaitu yang mana sekarang secara umum kita ketahui bahwa Asia Tenggara ini terdiri dari blok benua yang terpisah dari Gondwana dengan pembentukan kerak samudra selama Paleozoikum dan bertambah ke Asia pada Paleozoikum akhir atau Mesozoikum awal. Dengan subduksi dari kerak bumi yang mengintervensi ini, yang mana Asia Tenggara ini dianggap terdiri dari sejumlah blok kontinental yang terpisah dari superkontinen di Gondwana. Di sini juga Barber and Crow ini mengusulkan gagasan baru, yaitu medial Sumatera Tectonic Line atau zone. Ini adalah perpanjangan dari Mogok Belt yang ada di Myanmar, dan juga Woyla Group yang di daerah Aceh dan Natal ini itu terdiri dari perpanjangan dari Moginape atau West Burma ini yang ada di Myanmar. Oke, next Mbak. Oke, bikinlah Medial Sumatera Tectonic Zone ini pada tektonik regionalnya. Ini adalah kontak antara blok Sibumasu dan juga blok Sumatera Barat dalam zona tektonik Sumatera Medial, dan dapat dilacak sebagai zona batu yang terdeformasi termasuk skis dan gneiss yang membentang di sepanjang Sumatera ini dari Laut Andaman ke Palembang dengan jarak 1.760 km. Dan juga di ujung utaranya ini tersebut mencakup batu gamping formasi alas yang diasosiasikan dengan marmer masif, logopite, dan marmer grafit, dan juga skis, dan juga gneiss augen granitiferous. Dan juga
di sini yaitu Woyolanape, ini perpanjangan dari Wakinabe tadi dari Burma, yaitu mana blok Sumatera Barat ditindih ke barat oleh Woyla Group ini tadi terdiri dari kompleks akresi yang menghadap ke timur dari material dasar laut ophiolitik dan pelagis, vulkanistik sedimen dan melange, yang mana batuan vulkanik basaltik dan anistik juga diintervensikan di zaman Jura akhir ini uh, sehingga busur dengan terumbu karang pada tepi karbonatnya. Oke, next Mbak. Oke, langsung saja di ini pembagian Waila Group-nya, yaitu yang pertama ini Waila Group yang ada di Aceh, yaitu di sini Barber juga membedakan yang membuat kumpulan satu investasi, yaitu kumpulan oceaniknya ini termasuk serpentinite Harzburgit, Metagabro, Mafic hingga vulkanik menengah. Seringkali basaltik struktur filolava dan juga slate magniferous merah dan rijang. Jadi sebetulnya ini juga sebagai muncul sebagai beresek konglomerat atau melange. Dan juga satuan kumpulan ini yaitu termasuk serpentinit tangse, yaitu yang mana serpentinit tangse ini adalah dengan litologi yaitu serpentinit masif mewakili Habsburgite yang diubah muncul sebagai di sepanjang sesar Sumatera. Dan juga formasi Penarum ini batuannya itu batuan vulkanik biasanya diubah menjadi sikis hijau. Formasi Bell ini yaitu terdiri dari slate berwarna dan juga rijang, serta formasi Penarum ini yaitu vulkanik yang bisa diubah menjadi sikis hijau. Dan juga formasi Longa yaitu slate atau dan filit ini berwarna abu-abu, yang mana dengan batu pasir vulkanistik berselang-seling. Oke, next Mbak. Oke, ini adalah Waila Group yang di bagian Natalnya atau Sumatera Utara, di bawah Waila Group yang di Aceh tadi, yaitu di sini terdiri dari singkapan formasi Maura Soma, singkapan formasi Belogadang, dan juga formasi Sikubu. Dan juga batuan Waila Group ini, yang mana di daerah Pasaman ini termasuk melange dan ferrodetit masif dan foliacid ferrodetit, yang mana ferrodetit di sini terpapar dengan baik di Sungai Pasaman ini terdiri dari Habsburgite dengan dunit minol. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Agus untuk daerah perbukitan Garba. Silakan Mas Agus. Oke, untuk studi kasus kedua itu adalah batuan metamorf di perbukitan Garba, di mana perbukitan Garba ini terletak di Sumatera Selatan dan secara regional, geologi regional termasuk pada formasi Tarap pada lembar peta geologi regional lembar Batu Raja. Tersingkapnya perbukitan Garba merupakan hasil dari proses subduksi kerak samudra berupa Woyla Arc dengan kerak benua berupa West Sumatra Block membentuk akresi pada awal kapur akhir yang juga menyebabkan menurutnya samudra mesodatis menurut Handini dan kawan-kawan 2017. Next. Oke, untuk litologi batuan metamorf pada formasi Tarap itu tersusun atas filit, skis, batu sabak, sedikit marmer, kuarsit, dan hornfels menurut Gafur dan kawan-kawan 1993. Sedangkan Barber pada tahun 2005 menyebutkan formasi tersebut tersusun atas filit, skis, batu sabak, marmer, dan kuarsit dalam sebaran yang minor. Untuk litologi pertama yaitu filit, yang merupakan batuan dengan foliasi pada permukaannya dengan ukuran fine grain, mika putih dengan orientasi foliasi batuannya paralel. Kemungkinan besar filit berasal dari metamorfisme tingkat rendah hingga menengah dari mudstone menurut Silalahi dan kawan-kawan 2019. Berdasarkan pengamatan saya tipis oleh Silalahi 2019, komposisi mineral filit berupa quartz yang melimpah, klorit, muskovit, dan sedikit plagioklas, kalsit, dan mineral opak. Next. Untuk litologi yang kedua yaitu skis yang merupakan produk dari metasedimen. Umumnya memiliki ukuran kristal yang halus dan tersusun oleh mineral quartz, muskovit, dan klorit. Pembentukan batuan skis dipengaruhi oleh meningkatnya deformasi seiring meningkatnya temperatur.
lingkungan pembentukannya pada metamorfisme regional. Next. Untuk fasies metamorfisme pada formasi taraf, Aterta dan kawan-kawan 2019 menyebutkan bahwa fasies metamorfisme pada formasi taraf merupakan fasies Greenskis, fasies epidot amfibolit, dan fasies amfibolit. Fasies Greenskis yaitu merupakan fasies tekanan menengah dan tergolong derajat rendah yang dicirikan kehadiran mineral berwarna kehijauan berupa klorit, aktinolit, dan epidot. Suhu pembentukan sekitar 350 derajat hingga 500 derajat Celcius, tekanan 0,2 hingga 1, dan protolit berupa batuan pelitik, batuan mefik, dan granit. Untuk fasies yang kedua yaitu fasies epidot amfibolit yang merupakan fasies transisi antara fasies Greenskis dan fasies amfibolit. Disirikan dengan kehadiran mineral epidot dan kelimpahan mineral kelompok amfibol berupa aktinolit yang mulai terubah menjadi hornblende berwarna hijau hingga kebiruan menurut Blood dan kawan-kawan 2000. Untuk suhu pembentukan itu 400 hingga 500 derajat Celcius dengan tekanan 0,4 hingga 1 dan protolit berupa batuan mefik. Fasies terakhir pada formasi taraf yaitu fasies amfibolit dan dicirikan dengan kehadiran mineral kelompok amfibol berupa hornblende dan mineral aktinolit cenderung tidak ditemukan lagi. Mineral lainnya yang ditemukan berupa kuarsa, feldspar, dan klorit, dan batuan metamorf pada fasies amfibolit berasosiasi dengan batuan asal dari lempeng samudra yaitu woyla arc berupa rijang dan basalt. Untuk suhu pembentukannya 500 hingga 700 derajat Celcius dengan tekanan 0,4 hingga 1 dan protolit berupa batuan mefik. Fasies metamorfisme dan tatanan tektonik. Tektonik yang mempengaruhi daerah penelitian dipengaruhi oleh aktivitas kerak kontinental. Namun kehadiran protolit yang berasal dari batuan mefik mengindikasikan adanya metamorfisme yang juga dipengaruhi oleh kerak samudra yang berasal dari blok Woyla menurut Aterta dan kawan-kawan 2019. Hadirnya alkali feldspar granit pada basement pegunungan Garba dapat menjadi indikasi bahwa Garba pernah berada dalam zona koalisi antara Teran Woyla dan West Sumatra pada awal Kapur akhir menurut Handini dan kawan-kawan 2017. Oke, untuk studi kasus berikutnya dijelaskan oleh Mas Cin. Oke. Pada studi kasus ketiga akan dijelaskan oleh saya, yaitu Pulau Bangka. Pulau Bangka ini berada pada peta geologi lembar Bangka Utara. Stratigrafinya tersusun atas yang paling muda yaitu aluvial, formasi Ranggam, formasi Tanjung Genting, granit Klabat, diabas penyabung, dan kompleks Pemali. Nah, pada kompleks Pemali ini tersusun atas batuan metamorf yaitu seperti tilit, sekis dengan sisipan kuarsit, dan lesa batu banding. Litologi tersebut diterobos oleh granit Klabat. Nah, struktur geologi yang berkembang di daerah Bangka ini yaitu sesar mendatar berarah utara selatan dan juga sesar naik berarah timur laut barat daya. Pulau Bangka ini secara umum termasuk dalam paparan Sunda atau Sundaland dan bagian jalur timah. Ini adalah litologi dari Pemali kompleks yaitu sekis dengan ciri-ciri warna abu-abu kecolokatan, struktur nematoblastik tersusun oleh mineral mika, kuarsa, dan feldspar. Sedangkan filit berwarna abu-abu kecoklatan hingga kehitaman, struktur lepidoblastik tersusun dari mineral mika dan kuarsa. Yang terakhir yaitu batuan metamorf kuarsit berwarna putih kelabu, berputih sedang, tersusun oleh mineral kuarsa, feldspar, dan sedikit mineral mafic. Pada Pemali kompleks ini terdapat urat-urat kuarsa, feldspar, dan terobosan batuan dasit yang terbentuk baik mengisi bidang fraktur sejajar skistositas. Satuan ini tidak selaras dengan batuan pasir, batu lempung di atasnya, dan beberapa di lokasi pengamatan di bawah ini dapat dijumpai beberapa efek bakar akibat intrusi granit. Di beberapa lokasi ini, batuan skis juga merupakan batuan sisa dari tubuh yang diintrusi oleh granit membentuk roof pendant. Secara regional, batuan skis ini termasuk ke dalam kompleks Pemali yang berumur termokarbon. Kemudian di kasus 4 akan dibahas oleh Mas Arfan. Silahkan Mas Arfan. Terima kasih Mbak
Irfania, saya akan melanjutkan untuk tektonik daerah karang sambung. Berdasarkan literatur hasil analisa pressure dan temperatur evolusi ekologit dan blueskis di blok-blok pulau berdasarkan Kadar Usman, Hans dan kawan-kawannya, wilayah Indonesia Tengah ini sebagian besar terdiri dari batuan vulkanik muda yang berhubungan dengan busur vulkanik yang terdapat di daerah kompleks akresi tersier dengan fragmen benua dan massa oviolitnya yang berdasarkan hasil tumbukan antara lempeng Asia, Australia, Pasifik pada zaman Kapur dan hingga saat ini. Nah, kompleks ini berasal dengan akresi kolison pada zaman Kapur. Next, Mbak. Bagian Jawa meliputi bagian Jawa Tengah, Kalimantan hingga Sulawesi. Next. Ini merupakan peta tentang distribusi daripada tumbukan akresi pada zaman Kapur di Indonesia bagian tengah, yang meliputi pada daerah margin sepanjang margin bagian timur dan selatan dari Sundaland sampai Sundaland yang sebagian besar dari mikrokontinental. Next, Mbak. Nah, litologi daerah karang sambung terbagi beberapa, terdiri dari slab yang bercampur dengan ovilit yang hancur atau yang kita sebut dengan kompleks melang pada batuan vulkanik, pada batuan sedimen, dan metamorf yang bertekanan tinggi. Kemudian umur dari pengendapan batu rijang berkisar di zaman Jurasik hingga Kapur. Ini diambil dari analisa potasium dan argon yang berumur dari 110 hingga 124 juta tahun yang lalu. Nah, keberadaan batuan metamorf kompleks Lok Pulo termasuk eklogit dan skis biru. Next, Mbak. Geologi wilayah karang sambung dicirikan pada daerah kompleks Lok Pulo ini ditindih secara tidak selaras pada batuan vulkanik dan sedimen formasi Eosen di karang sambung itu sendiri. Meliputi formasi Totogan, formasi Waturanda, formasi Penosongan, dan Halangan dalam urutan istilahnya bukan menaik di sini sebenarnya, ini terangkat ke permukaan seperti itu. Hubungan tektoniknya pada blok kompleks Lok Pulo ini sebenarnya tidak jelas karena merupakan bagian dari kompleks melang. Kemudian singkapan batuannya berasosiasi dengan batuan metamorf yang high pressure atau dengan tekanan tinggi berada di sepanjang Sungai Muncar. Next, Mbak. Pada daerah kompleks karang sambung, batuan metamorf ini terbentuk dari batuan metamorf berasal dari laut, dari hidrotermal dan sekresi basal, serpentin, rijang, dan batu kapur dan batu kapur merah seperti itu. Metamorf dari kompleks Lok Pulo itu sendiri juga terdiri dari batuan metamorf high pressure, tapi juga metabasis yang bertekanan rendah hingga batuan yang bertekanan rendah dan metapelites. Sebagian kecilnya di daerah karang sambung ini tersusun atas batuan skis hijau, skis biru, amfibol garnet, dan eklogit, serta glukovan. Materialnya ini terdiri dari batuan pelit kasar bermetamorfosa kalsilikat dan granit atau gneiss migmated, kuarsit, granulit, felsik. Next, Pak. Mungkin studi kasus 5 nanti disampaikan sama Mas Rizky. Ya, terima kasih Mas Arfan. Oke, saya akan lanjutkan untuk studi kasus 5. Untuk geologi pegunungan Swanar itu dimulai dari batuan metamorf dan granit terdaunkan yang merupakan konstituen alas kerak benua. Jadi batuan metamorf itu terdiri dari sedimen paleozoik berfasiat marineritik sampai subkontinental, berbutir halus dari pasir halus sampai lempung dengan interkalasi material vulkanik yang telah mengalami proses metamorfosa regional pada tekanan 2000 bar dan suhu 540 derajat Celcius. Next, Mbak. Ya, untuk batuan metamorfik Pinus sendiri merupakan batuan metamorf di Kalimantan yang berumur termokarbon yang tersusun dari skis mika, skis kuarsa mika, filit kuarsa, sabak, hornfels, skis hornblende plagioclase, dan skis hornblende kuarsa. Batuan metamorfik tersebut tersebar cukup luas, terletak di sebelah selatan Sungai Melawi, daerah Tayam, Nangataman ke arah timur sampai dengan daerah Tumbang Hiran. Pada batuan tersebut ditemukan batu gamping mengandung fosil Putridae yang menunjukkan karbon akhir. Di Kalimantan Barat Laut, batuan ini
intrusi oleh granit biotit Trias akhir, sedang di pegunungan Swaner batuan metamorf tersebut diintrusi oleh sonalit atau granitoid kapur awal sampai kapur akhir dan batuan vulkanik kapur akhir sampai tersier awal. Pada batuan metamorf ini ditemukan sulfida sekunder yaitu pirit, sedikit kalkopirit, bornit, dan pirotit. Next, Mbak. Untuk di daerah pegunungan Swaner sendiri, batuan metamorf ini dibagi menjadi 3 grup, yaitu terdiri dari batuan skisrit dan skismika biotit. Ini merupakan batuan yang bersifat lemah dan kadang-kadang mengandung andalusit dan taurolit. Ini serisit tersebut ditemukan sebagai lapisan tipis terorientasi, sedangkan biotit dapat dibedakan menjadi 2 generasi, yaitu biotit teralterasi dan biotit yang tidak teralterasi. Untuk kelompok kedua itu merupakan batuan kuarsit dan metasilit tersebar luas di Laut Elalil dengan kandungan kuarsa 60%, biotit 30%, dan sisanya andalusit. Dan untuk grup yang ketiga itu merupakan batuan metapelit tufaan, dan metaargilit. Ini terdapat di daerah Kalan Terentang dengan tingkat metamorfisme yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan yang diuraikan terdahulu. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya aplikasi batuan metamorf oleh Mas Arfan. Silahkan Mas Arfan. Baik, terima kasih. Untuk aplikasi batuan metamorf itu sendiri dibagi beberapa aplikasi. Yang pertama itu interpretasi kondisi dan evolusi proses metamorfisme mountain belts dan evolusi daripada kerak bumi itu sendiri. Yang kedua, batuan metamorf menyimpan rekaman atau informasi tentang proses yang terjadi pada batuan metamorf. Pada batuan metamorf itu dengan menggunakan garnet. Nah, di sana kita dapat melihat evolusi daripada fluida inklusinya pada sistem metamorfisme pada zona subduksi. Sehingga kita dapat menginterpretasikan proses sejarah protolit dari batuan metamorfisme itu, metamorf itu sendiri. Yang terakhir itu batuan metamorf memiliki nilai ekonomis baik dalam eksplorasi mineral maupun mineral logam maupun non mineral logam, ya, seperti marmer pada batuan non mineral logam, dan di batuan yang mengandung mineral logam itu adalah emas orogenik atau gold orogenik. Nah, umumnya batuan gold orogenik ini dijumpai kalau secara umum di Indonesia di bagian utara atau timur, ya, di daerah Sulawesi, daerah Bombana. Mungkin kira-kira seperti itu untuk aplikasi batuan metamorfnya itu sendiri. Terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.